Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia podcast BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam program Bidik Bincang Pendidikan Kalimantan Selatan yang dipersembahkan oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, senang sekali di kesempatan kali ini saya Pak Hadi kembali bisa menjumpai sahabat semua. Dan yang luar biasanya pada kesempatan kali ini di podcast kita kedatangan narasumber istimewa, hebat gitu ya, karena tidak banyak sebenarnya guru yang mendedikasikan dirinya untuk berani berada di garis depan gitu ya, atau di garis terpencil atau di garis terujung. Nah, ini siapa dia? Kita impor langsung dari Rembang. Beliau ini dari Rembang ya, lalu ditugaskan di Hulu Sungai Utara dan akhirnya bertugas mendedikasikan dirinya itu di Hulu Sungai Utara. Mudah-mudahan tidak ada niat untuk pindah ke Rembang. Ibu Anna Fauzia Rahmawati SPD GR. Iya betul ya. Apa kabar Ibu Anna? Alhamdulillah luar biasa, hari ini bisa bertemu dengan Pak Pahdi itu makin semangat. Wah, senang saya ya. Ini bisa 2 jam hari ini podcast kita. Nah, nanti kita bincang-bincang nih Ibu. Tadi saya bilang Ibu ini dari Rembang gitu ya. Tapi benar dari Rembang. Dari Rembang Pak, bukan Rembang. Rembang bukan. Gitu. Beda ya? Iya. Rembang. Rembang. Oh, kembang dengan kembang beda ya? Itu berarti hanya dialeknya saja. Ini nanti kemana-mana ya. Ini salah saya berarti, harusnya konfirmasi bilangnya seperti apa gitu ya. Rembang, Rembang. Rembang. Ya, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf kawan-kawan di Rembang. Tidak apa-apa. Kalau tidak ini saya mungkin akan keterusan tuh Rembang, iya. Kartini di Rembang gitu. Iya, Kartini masa kini yang akhirnya berada di Hulu Sungai Utara. Betul. Di SMP Negeri 3 Danau Panggang. Deket ya? Deket dari mana? Dari hati. Dekat Pak, dari Jawa kan hanya 1 jam. Oh, iya. Tapi tadi ceritanya di dermaga aja 1 jam ya. Betul. Itu jauh ya? Jauh. Sampai Danau Panggang itu? Jauh. Jadi dari rumah, saya berangkat itu dari rumah kan. Rumah di Amuntainya, di kota. Dari rumah itu bawa anak saya yang paling kecil, usia 4 tahun. Itu dari mulai 1 tahun sudah saya ajak Pak itu untuk ke sekolah itu. Dari rumah ke dermaga itu kurang lebih 40 menit bawa motor. Nanti motornya ditinggal di parkiran. Setelah itu menunggu kapal. Ini butuh waktu juga, menunggu kapal. Dapat kapal dari kapal mesin motor dari dermaga ke sekolah itu kurang lebih 1 jam perjalanan kalau tidak pampan. Pampan itu surut. Sungainya dipenuhi dengan ilung. Ilung ya? Iya, Enceng Gondok itu Pak. Iya. Wow. Itu pernah pengalaman sampai 3 jam di atas kapal, panas, nggak bawa stok makanan, bawa anak yang kecil, anak rewel itu pernah. Dia sambil mancing itu gitu ya? Mancing emosi. Ya, tapi emang awalnya ini kan dari Rembang. Iya. Emangnya memang niat awalnya kerja di tempat seperti itu atau tidak tanpa sengaja berada di situ atau memang ini ada tugas negara sebenarnya di sana? Ya, ini suatu kesengajaan tentu saja, Pak. Jadi awalnya kan suami memang kerja terlebih dahulu di Kalimantan. Sebelumnya kalau flashback ke belakang saya mengikuti program namanya SM3T, Pak. Yaitu sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Kebetulan waktu itu ditempatkan di SMP Negeri 7 Cibal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ya. Setelah itu ini nih GGD kelanjutannya, sepupunya dari SM3T, saya ikut GGD Guru Garis Depan. Guru Garis Depan. Ya, di tempat waktu itu memilih, kata saya bilang ke suami, gimana ya pilihannya yang paling dekat dengan tempat tugas suami. Dipilihlah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian searching ya Pak ya, ini gambarnya bagaimana gambar sekolahnya, saya lihati, wah aman nih, walaupun depannya sungai, belakang ternyata lapangan gitu. Waktu itu saya pikirnya begitu. Sesampainya di lokasi itu bukan lapangan Pak, tapi itu kumpai yang tumbuh di atas air. Ya itu, jadi ikut Guru Garis Depan, 2 tahun menyandang status sebagai Guru Garis Depan. Setelah itu lanjut menjadi PNS daerah, ditempatkan tetap di SMP Negeri 3 Danau Panggang. Tapi kenapa sampai terpikir untuk ikut hingga
ke Manggarai tadi, ke Nusa Tenggara tadi. Iya. Kan ini kesengajaan tuh. Tadi kan berarti memang niat. Iya. Padahal kan dari Rembang gitu ya. Betul. Tiba-tiba ujuk-ujuk mendaftar ditempatkan ke Nusa Tenggara. Itu kan tidak memilih ya. Tapi ditentukan plotting itu oleh kementerian. Iya, waktu Kementerian itu. Sosial atau Kementerian Pendidikan ya? Kemendikbud. Iya, jadi waktu itu kan acara wisuda gitu Pak ya. Fresh graduate, masih merasa tertantang lah, ingin mencoba darah muda ingin mencoba gitu. Memang aslinya suka untuk ke tempat-tempat baru gitu. Mencoba, waktu itu pilihannya ada 3, Papua, Aceh, NTT di Manggarai itu. Kebetulan dapatnya di NTT di Manggarai itu. Di tempat baru, perbukitan yang bagus sekali, tapi ya banyak sekali kekurangannya. Sinyal internet nggak ada. Jadi tahun berapa itu? Itu tahun 2011 lulus kuliah Pak. Iya, waktu itu. Jadi sinyal internet kalau di Sapala itu kan jaringan internet kan juga tidak terlalu stabil, tapi masih bisa lah. Kalau di NTT itu naik ke bukit Pak. Itu internet. Listrik nggak ada. Terus air, mau cari air untuk air minum, itu naik turun bukit tuh kurang lebih 1 kilometer lah ada itu. Itu 1 tahun di sana. Makanya kan dibuat-buat kan itu sudah pilihan Pak. Ini kan sudah jiwa muda. Jiwa muda. Makanya untuk ikut ke GGD ini sebenarnya kan sudah pernah SM3T. Iya. Jadi karena udah melewati kawah Chandra di muka. Betul, kawah Chandra di muka, betul sekali. Jadi ya bukan sesuatu yang baru ketika ditempatkan di tempat baru yang pasti tantangannya ada karena ini daerah dengan status sangat terpencil. Ya walaupun ketika melihat foto di Google setelah googling ternyata berbeda dari ekspektasi. Tapi suami itu saat ini sudah tugas di Kalimantan Selatan. Waktu itu di Kalimantan Timur, di Batu Kajang. Oh ya, tidak terlalu jauh sebenarnya gitu ya. Tidak. Ya, tapi nggak bisa juga. Artinya kalau ketika dia menentukan di Hulu Sungai Utara kan tidak terlalu jauh tuh dibanding Batu Kajang ya, ke Batu Kajang kan lewat Tabalong gitu kan ke arah Kaltim. Tidak terlalu jauh. Tetapi ketika mungkin gambaran suami kan Kalimantan ya sudah biasa. Beda ketika awal Anda langsung depan Kalimantan tidak ada keluarga, pasti kan bayangannya berbeda gitu. Nah, ketika Anda pertama tahu ditempatkan di daerah Danau Panggang menuju ke sana itu dengan suami tidak ya? Dengan suami waktu itu memang kan kebetulan waktu awal penempatan itu dari kementerian memanggil perwakilan begitu ya Pak. Perwakilan ke sana untuk ditempatkan ke penempatan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan BKD tentang pemanggilan kami karena waktu itu belum dipanggil lama gitu. Berkoordinasi dengan kami, kebetulan nama saya yang terpilih. Nah, posisi hamil 4 bulan. Jadi waktu itu suami menjemput karena suami kan kerja di Batu Kajang, disempat-sempatkan bisa menjemput. Turun dari bandara itu saya bukan mencari penginapan, bukan mencari makan, tapi mencari dokter kandungan karena kebetulan ngeflag Pak waktu itu ada sedikit pendarahan, gangguan kayak itu. Waktu sebelum memilih untuk ikut guru garis depan ini, suami mewanti-wanti menanyakan satu hal. Benarlah ini pilihannya. Satu aja sih yang tak minta kata suami, jangan mengeluh. Mengeluh dan menyerah gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi ya oke, insya Allah saya siap. Lagi pula ini juga niatnya sekalian ibadah ya, mendekatkan diri dengan suami, apalagi sudah ada anak kayak itu kan Pak. Jadi ya akhirnya ditempatkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di daerah Danau Rawa gitu ya. Pertama datang suami mendampingi sampai ke penempatan, didampingi oleh suami, melihat wah indah ya gitu. Tapi ya kaget tadi, saya kira lapangannya itu rumput, ternyata itu kumpai. Itu tahun 2017 ya. Iya. Selepas Anda menjadi guru di Rembang. Iya, itu waktu itu kan dari SM3T, habis itu dapat beasiswa pendidikan profesi guru, dikembalikan lagi ke alma mater. Kebetulan saya alumni dari Universitas Negeri Semarang, mendaftar SM3T melalui Universitas Negeri Semarang, kembalikan lagi ke situ untuk PPG. Setelah PPG sempat honor di SMK waktu itu. Nah, ketika honor itu adalah program guru garis depan.
tahap yang kedua Pak. Tapi ya, jadi cerita menarik ya bagi siswa-siswa, bagi rekan-rekan sejawat di SMK tadi itu ya. Kalau saya pernah ditugaskan di NTT nih, situasinya seperti ini, berbeda dengan di Rembang gitu kan. Sangat jauh berbeda. Kenapa nggak betah saja di Rembang? Ya itu yang saya bilang, jiwa muda. ingin mencoba hal baru, mengeksplor hal baru gitu ya. Jadi kalau kita tidak mencoba, mumpung masih muda, seperti sekarang saya sudah punya kiri kanan depan belakang sudah ada yang mengikat ini ya Pak ya, kan nggak bisa terlalu bebas seperti dulu ketika masih single. Nah jadi waktu yang dulu muda itu dihabis-habiskan untuk itulah jiwa muda gitu ya. darah muda. Nah lalu Anda akhirnya sampai sekarang di SMP Negeri 3 Danau Panggang. Negeri 3 Danau Panggang. Paminggir ya. Paminggir ya. Ya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Di Jinama, Barito, berbatasan dengan Sungai Barito itu. Biasanya kan Danau Panggang ini dikenal dengan kerbau rawa ya. Iya, betul. Kalang ya. Kalang hadangan. Iya. Itu dilewati ketika menuju sekolah. Kalau kalangnya itu lewat jalan, ibarat jalan itu jalan yang kedua Pak, jalur alternatif itu ya melewati. Dan kebetulan kan saya kadang ada akun media sosial gitu, suka memang mengeksplor. Akunnya apa? Di TikTok itu. Oh, di TikTok ya. Boleh menyebut ya. Ya itu ada itu biasanya mengeksplorasi. Kebetulan nggak hanya saya, kawan-kawan di sana itu banyak yang lagi suka dengan membuat konten gitu. Kontennya ya itu isinya kadang berberawa dikontenkan. Ya banyak peminatnya untuk melihat. Ya, gitu. Dari bagaimana itu melihat keunggulan itu jadi potensi ya. Dengan memanfaatkan media sosial Anda gunakan untuk mengenalkan seperti ini loh. Iya, tempat pengabdian kami. Tempat pengabdian. Ketika awal Anda ke sana, tapi suami kan sudah tahu nih daerah Muntai, daerah Danau Panggang itu seperti ini gitu kan, sudah tahu. Dan Anda sampai tiba di sana awal pertama karena sudah terbiasa, itu sudah nyamankah atau seperti apa? Kalau dulu mungkin di ini kan naik bukit gitu kan, ini sungai nih. Tapi bisa berenang untungnya ya. Kan saya nggak bisa berenang. Nah ini bagaimana nih? Jadi kadang berpikir kayak itu, pasrah lah sama Allah kayak itu. Karena kan hidup mati seseorang sudah ditentukan. Musibah itu kalau sudah Allah memberi, dimanapun kita berada, bahkan di tempat tidur pun sudah menjadi jalan kita gitu. Jadi ya pasrah aja, nggak bisa berenang bukan menjadi kendala untuk ke situ gitu Pak. Suami kalau dibilang sudah tahu detail lokasi penempatan tuh belum tahu. Jadi sama-sama kami mencari di internet tadi. Ya seperti penempatannya, oh iya daerah rawa gitu. Ketika awal pertama kali di sana, saya nggak ada perasaan yang kok gini ya, kok gitu, karena dari awal saya sudah komitmen bahwa saya nggak boleh mengeluh. Mengeluh tapi nggak yang berlebihan lah, sedikit-sedikit boleh lah, kayak itu, nggak sekuat itu juga ulun nih gitu. Jadi lokasinya indah kok, apalagi sunsetnya, pemandangannya, alamnya kayak ikannya, masyarakatnya baik. Bagi ulun pribadi, SMP Negeri 3 Danau Panggang itu adalah rumah ulun Pak, karena tinggal di situ. Dari anak 1 sampai anak ketiga di situ, jauh dari keluarga, jauh dari suami waktu itu, dan rekan di situ, pimpinan sekolah, murid, kemudian masyarakat itu gimana ya, baik gitu Pak sama saya. Karena pernah di situasi saya sakit, anak gak ada yang mengasuh gitu ya, anak kecil waktu itu 3 orang, balita semua. Murid saya itu yang berdatangan Pak, memandikan anak, memberi makan gitu, teman-teman membawakan makanan, kue. Sampai akhirnya suami memutuskan pulang, memeriksakan ke dokter, ke puskesmas, kan ada puskesmasnya di situ. Baru itu. Jadi SMP Negeri 3 Danau Panggang itu rumah bagi saya, bagi ulun. Ya itu cerita-cerita seperti itu kan kadang dibawa pulang ke rumah, apalagi kalau pulang kampung ya. Itu diceritakan tidak ke keluarga di Rembang? Diceritakan. Ya tanggapan orang itu kan berbeda-beda ya Pak. Kadang ada yang bertanggapan, oh, kenapa jauh-jauh ke sana dari kerja gitu. Bisa. Ya itu kan pilihan. Kita kan banyak ya yang dipertimbangkan. Misalnya mau dekat dengan suami. Kemudian kan waktu itu saya bilang ke almarhum Bapak waktu itu masih hidup, ada tawaran program seperti ini boleh nggak Pak? Karena selain suami kan minta izin dari orang tua. Bapak itu yang paling menyupport.
Bahkan ketika pernah di posisi drop, ibarat ya ingin sedikit ada keinginan untuk mundur tuh Bapak selalu menguatkan. Guru juga beliau? Enggak. Jadi Bapak 4 bersaudara itu 3 saudaranya guru, Bapak satunya yang tidak guru. Jadi menginginkan anaknya ini jadi guru. Satu-satunya harapan gitu. Ya karena kakak kebetulan tidak mengambil kuliah di bidang pendidikan. Guruan, jadi ini dia enggak apa-apa, berangkat aja. Dan ketika menjadi guru malah guru di daerah garis depan tapi memberikan banyak pengalaman, rezeki juga. Iya bagi ulun. Sampai bisa itu dari rawa ke GBK itu. Wah, ini beliau ini temanya luar biasa. Dari rawa, maksudnya di daerah Danau Panggung itu kan rawa ya, ke GBK. GBK itu untuk main bola ya berarti ya? Bisa. Itu Gelora Bung Karno. Ya. Kalau mungkin di Rembang mungkin tidak ada, Pak. Tidak tahu jalannya ya. Ini karena di rawa itu yang menghantarkan Anda ke GBK. Ini bisa diceritakan kenapa sampai ke GBK, nonton bola kah atau apa? Jadi ketika dulu punya anak 3, masih balita semua, 5 tahun, 3 tahun, kemudian bayi. Kebetulan saya melihat status teman di media sosialnya. Mengikuti sebuah event, itu eventnya dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional atau Hari Guru gitu. Dan lokasinya itu di GBK, Pak. Waktu itu saya berpikir kayak ini, aduh pengen ya bisa seperti itu mimpi saya buat menjadi mimpi kayak itu ya. Bisa nggak ya seperti itu, sedangkan saya saat ini aja anak 3, jauh dari keluarga, merantau. Ini apa yang bisa saya lakukan sehingga bisa dapat undangan kayak itu Pak ya. Sedangkan beberapa tahun awal di sana aja saya membatasi diri, nggak mau ikut kegiatan yang sampai bermalam, sampai jauh karena anak kecil-kecil kan nggak ada yang menghandle gitu waktu dan biaya. Karena pernah ikut karena ikut pelatihan di kota, masih tinggal di sekolah ya Pak, kan sampai tahun 2020-an itu kan masih tinggal di sekolah. Kalau ke kota ada pelatihan ini kan harus menyewa penginapan, membawa yang mengasuh juga. Itu biayanya kan lumayan. Dan pengasuh itu tidak diganti transport jauh oleh panitia. Tidak diganti. Jadi begitu. Saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan kayak itu. Tapi saya insya Allah nanti mungkin adalah kesempatannya kalau mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Di tahun 2023 itu ada bukan program lomba apresiasi GTK tingkat nasional. Kawan membawa ini. Memang dasar saya sudah punya mimpi untuk ke GBK. Akhirnya ayo yuk kita kan biasa ini nih mengajar dengan praktek baik menyenangkan kayak itu divideokan, kita coba kirim. Gitu. Kan dedikatif, kategori untuk guru dedikatif. Jadi mencoba ikut. Ternyata di provinsi nama saya dipanggil. Dan ketika di Jakarta itu nggak ini sih, nggak menyangka kalau nama saya yang dipanggil, karena kan 5 orang terbaik itu 1, 2, 3, 4 tuh Pak, dan saya merekam waktu itu kan. Saya berpikirnya mereka guru-guru hebat luar biasa, sepertinya kesempatan saya untuk sampai di nasional saja sebagai peserta ini sudah luar biasa gitu. Merekam gitu, 1 Pak ini Pak, dan ketika kelima nih disebut Ibu, Ibu Ana Fauzia Rahmawati SPD. Aku kan teringat itu Pak. Jadi sudah itu kan lokasinya bukan di GBK ya. Akhirnya pagi harinya ikut upacara di Kemendikbud. Ya. Puncaknya di GBK, dan ketika di GBK itu waktu itu perjalanan kebetulan saya sedikit sakit perut kayak itu, mungkin nggak tahu ya ekspresi apa, nggak tahu demam panggung atau apa, karena mungkin merasa ya it's my dream gitu, come true gitu, datang gitu. Jadi ketika sepanjang perjalanan tuh sakit perut, disminor gitu ya Pak. Ketika melihat gedung GBK ini, turun dari bis rombongan nih, hilang sakit perut saya Pak. Itu benar tuh, kram perut saya hilang benar. Yang ada pengen nangis gitu. Ya Allah, mimpi saya jadi nyata loh gitu. Dengan pengabdian saya selama 6 tahun di SMP Negeri 3 Danau Panggang, doa dari orang tua, waktu itu Bapak sudah almarhum gitu. Ini Allah memberikan kebaikan ini luar biasa gitu Pak bagi saya gitu. Yaitu dari rawa ke GBK
saya bilang berkali-kali, saya buat konten di media sosial untuk murid-murid. Ketika perjalanan saya buat juga untuk murid-murid saya. Jadi, bermimpilah, ayo semuanya, bermimpilah banyak-banyak. Karena mimpi itu gratis loh. Mimpi itu gratis. Tapi jangan hanya berhenti di mimpi. Kejar. Lakukan, kalau ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Nggak usah melihat kiri kanan. Gunakan kesempatan itu selama itu baik, selama itu positif. Lakukan. Ya, kita sudah tahu dari sekolah dari daerah Danau Panggang mungkin akan muncul orang-orang hebat nantinya ya, dari guru-guru yang mengabdikan, mendedikasikan diri mereka untuk daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah depan. Sangat tertinggal. Karena orang-orang tertentu, guru-guru tertentu saja yang mau, menurut saya yang mau untuk mendedikasikan diri mereka di sekolah-sekolah seperti itu. Dan Anda salah satunya begitu ya. Dan akhirnya bisa diwujudkan dengan prestasi. Tapi kalau saya prestasi cukup banyak ya. Guru dedikatif SMP dalam rangka HGN 2003 tingkat provinsi yang seperti Anda ceritakan tadi. Kemudian 5 terbaik nasional gitu ya. Yang akhirnya mengantarkan Anda ke GBK tadi. Padahal sebelumnya pernah ke GBK? Belum pernah. Saya pikir orang Jawa itu ke Jakarta ke GBK itu malah lebih sering. Jauh ya. Nggak pernah atas event apa gitu kan Pak. Kalaupun ke Jakarta biaya sendiri ya. Biaya sendiri, itu gratis. Itu gratis, pulangnya dikasih uang saku, udah penghargaan gitu ya. Kalau itu kan apa ya? Bonus. Bonus. Yang paling utamanya itu mimpi saya terwujud, dapat penghargaan seistimewa itu. Itu bagi saya mungkin gak datang 2-3 kali. Jadi sampai sekarang pun masih merasa wow, kok bisa ya gitu. Ini November 2023 berarti ya? Iya, November 2023, Pak. Belum setahun ini. Belum ada setahun. Jadi masih hangat-hangat masih dan hangat, akan terus hangat 10-20 tahun ke depan cerita ke murid-murid. Iya. Mungkin saja ada murid ibu Ana yang terinspirasi gitu kan. Iya. Karena pencapaian seorang itu bisa menginspirasi murid-muridnya. Betul. Ya, apalagi guru-guru yang menurut murid itu rasa nyaman. Iya, betul. Ini bisa menginspirasi kita dari tahun nanti saya bilang tadi ada murid-murid ibu, entah itu yang dari NTT, entah itu yang dari Hulu Sungai Utara, Danau Panggang yang bisa menjadi pemimpin besar nantinya ya. Amin. Itu kalau kisah itu Pak, pas kebetulan bersamaan dengan persiapan saya lomba yang apresiasi GTK dedikatif itu, ada salah satu murid waktu itu ada lomba festival tunas bahasa ibu. Oh ya, FTBI. FTBI. Waktu itu ada salah satu murid yang saya bimbing kayak itu dengan dalam lomba berkisah gitu. Bisa bahasa Banjar ya. Di tingkat kabupaten menang. Jadi waktu itu ke tingkat provinsi saya nggak bisa menemani Pak karena berbenturan dengan kegiatan saya persiapan untuk ke nasional gitu ya. Jadi memotivasi peserta didik ya. Karena mereka banyak ketika saya membuat konten atau menyebarkan di media sosial saya itu mereka, ibu pengen Bu suatu saat seperti ibu. Iya. Doakan ya Bu, entah dari mana jalurnya gitu. Kawan-kawan juga ada. Ya saya bilang kita kalau ada kesempatan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan karena kesempatan bisa jadi tidak datang 2 kali. Kalau ada kesempatan diambil. Kemudian ya tadi yang saya bilang, bermimpilah sebanyak-banyaknya karena mimpi itu gratis, tapi jangan berhenti di mimpi, tapi harus meraih mimpi itu dengan usaha kita. Karena saya tahu bagaimana kondisi anak-anak di daerah gitu ya. Melihat pesawat mereka hanya menatap dari bawah gitu kan. Mimpinya mungkin kapan saya bisa naik pesawat gitu kan. Pengen juga seperti itu dan kita tidak tahu banyak nanti dari mereka yang mungkin dari daerah-daerah pedalaman itu yang dari daerah-daerah rawa yang akhirnya bisa mewujudkan hal seperti itu mimpi-mimpi mereka. Dan salah satu yang mampu membantu mewujudkan itu adalah tangan-tangan guru seperti Bu Ana gitu ya. Amin. Iya, karena kebanggaan guru, kebahagiaan guru itu ketika muridnya bisa sukses. Pak. Iya. Kami punya gaji banyak, punya banyak penghargaan gitu. Itu enggak sebanding ketika murid yang dapat penghargaan, Pak. Ketika kita penghargaan seperti itu ya. Ya itu 2 gitu. Ya sebelumnya pernah juga ikut di kabupaten gitu juga lomba media gitu. Ini apresiasi GTK
IPK ya tahun 2023. Ketika dedikatif guru SMP tingkat provinsi. Nah, ini dari BGP ya. Dari BGP. Nah, dari sini kemudian ke yang nasional ini. Ke nasional itu. Bu Anna Fauzia Rahmawati SPDGR. Kartini masa kini. Kartini masa kini berat nih. Iya betul. Kartini masa kini. Luar biasa pencapaian dari Ibu Anna ya. Tidak menyangka ya sebenarnya ini ya. Tidak menyangka. Bahkan saya dipanggil ke sini pun saya tidak menyangka. Tidak menyangka. Apa yang saya punya gitu, dipanggil di sini ketemu Pak Pahdi. Ya, ini kan orang-orang terpilih saja nih yang bisa kita panggil. Tidak menyangka. Iya. Ini seperti masih bagian dari mimpi-mimpi saya yang terwujud. Diberi kesempatan untuk seperti ini itu luar biasa, Pak. Ya, karena kita anggap Ibu Ana ini salah satu guru yang tidak hanya berprestasi, tapi bagaimana prestasi tersebut bisa menginspirasi kawan-kawan. Yang mungkin posisinya lebih nyaman daripada Anda. Ya. Yang berada di tengah kota, yang berada mungkin sangat nyaman dengan sarana prasarananya, yang internetnya, listriknya begitu mudah. Nah, bagaimana itu bisa cerita-cerita Anda bisa menginspirasi yang di ujung saja bisa seperti itu, bagaimana kami yang di sini yang di tengah-tengah kota seperti ini. Iya. Itu yang penting sebenarnya. Makanya Bu Ana ini harus bisa menginspirasi kawan-kawan nih ya. Iya. Harus seperti apa sih Bu? Kalau Ibu tadi sudah diniatkan gitu ya, itu memang harus seperti itu atau bagaimana tuh? Iya. Ketika kita menjadi guru, kita hanya berhenti mengajar, tidak mengembangkan diri. Mengembangkan diri kan banyak, ikut pelatihan, ikut perlombaan. Bagi saya kalau guru berhenti hanya mengajar, apalagi mengajarnya tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti kondisi alam, itu bagi saya seperti guru yang tertidur saja, tidur saja gitu ya Pak ya. Jadi ketika hal itu terjadi, saya berpikir, ini bagaimana caranya bisa terwujud? Terwujudnya ya gunakan kesempatan yang ada. Kita punya mimpi, ingin membangun sebuah pembelajaran, ingin membuat sebuah pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan terkenang bagi peserta didik kita. Karena pembelajaran yang kita laksanakan saat ini mungkin berpuluh-puluh tahun yang akan datang tidak akan dikenang murid kita. Materinya Bu Ana, guru bahasa Indonesia tentang teks ini, teks itu tidak. Tapi bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita mengabdi. Dan ketika apresiasi GTK ini adalah kesempatan, pemerintah memberikan wadah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan ini loh praktik baik kami, ya dari daerah pinggiran, dari daerah yang sangat tertinggal ini bisa mengikuti ajang seperti itu, diniatkan ikut, kemudian kita ikuti dengan sungguh-sungguh, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya jadi kalau sekarang teman-teman bertanya gimana sih caranya kayak itu, ya kita hajar saja, lakukan inovasi. Inovasi itu sedikit saja perubahan yang kita lakukan itu sudah inovasi kok. Misalnya dari pembelajarannya ice breaking, medianya, kemudian dari asesmennya, itu sedikit saja perubahan kita itu sudah inovasi. Dan saya ingat betul waktu itu ada yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan inovasi, rekam, kita dokumentasikan. Kita dokumentasikan karena saat ini lomba yang ada kan ya Pak berhubungan dengan itu, video-video kayak itu. Itu bisa kita jadikan bahan untuk membuat lomba itu, bahan lomba itu. Ya jadinya memang tekad saya sudah ada, tekad tanpa disertai usaha, tidur saja. Meraih mimpi juga harus bangun tidur ya, jangan pengen mimpi tidur terus ya. Kebablasan ya Pak ya. Iya begitu. Ya. Nah, yang menarik juga Anda di juara lomba video pembelajaran ya di Kabupaten Luas Sungai Utara 2019 dan 2022. Itu kenapa Anda tertarik akhirnya bergelut ini kan berbau teknologi nih? Ya. Padahal awalnya kan terpikirnya nggak usah yang capek-capek lah, ngajar aja sudah cukup. Tapi akhirnya mampu menjadi juara di 2019. Iya, jadi kalau Bapak bilang nggak usah capek-capek, malas, ya itu ada sih Pak kalanya seperti itu Pak Pahdi, tapi tidak terus-menerus seperti itu. Iya, jadi kan waktu itu ada lomba, kebetulan pertama yang lomba 2019 itu kepala sekolah saya yang memberikan semangat ya, memberikan motivasi, ayo ikut gitu. Buktikan kita nih guru rawa, guru daerah terpencil juga bisa. Nah itu waktu itu
pendaftarannya mepet, pengumpulan videonya mepet, dan baru pertama kali mengedit dengan aplikasi tersebut, Pak. Baru belajar pertama kali saya edit tengah malam. Belajar itu dari? Belajarnya autodidak dari YouTube juga. Autodidak gitu. Coba-coba, kan yang penting kita sudah ada konsep pembelajarannya, sudah kita dokumentasikan, kemudian kita edit kayak itu, autodidak belajar tengah malam kirim. Soalnya pas pengumuman itu nama saya. Itu nama saya. Yang kedua lagi karena mungkin sudah pernah ada, wah ternyata semenyenangkan itu, ya itu. Yang kedua tertantang lagi, Pak, tertantang lagi, kita gunakan kesempatan ini lagi, pembuktian juga, Guru Rawa juga bisa loh, Guru Rawa juga bisa, coba lagi dan ternyata menang lagi, beruntung lagi, gol lagi. Itu bagi saya keberuntungan sih, Pak, ya, keberuntungan. Usahanya 40%, keberuntungannya 60%. Enggak, tapi yang perlu diapresiasi adalah proses Anda sebagai seorang guru yang tadi Guru Rawa juga bisa loh. Iya, gitu Guru Rawa juga bisa. Mungkin menggunakan teknologi pun kami bisa. Bahkan diterapkan ke anak didik kami pun gak kalah anak didik kami. Jangan sampai kami sudah statusnya sekolah di lokasi sangat tertinggal, anaknya gurunya tertinggal juga. Iya, jangan sampai seperti itu. Malah harus bisa dibuktikan gitu kan. Nah, kalau tadi kan Anda bilang Anda bisa membawa siswa Anda menjuarai festival tunas bahasa ibu gitu kan dengan balai bahasa. Di tingkat kabupaten gitu ya, sampai ke provinsi, itu kan membuktikan bahwa di daerah rawa, di daerah tertinggal juga tidak ketinggalan gitu kan, termasuk gurunya gitu kan. Termasuk gurunya. Tapi kan ini ke BTKP pertama. Betul. BTKP pertama. Ya. Tadi subuh baru datang, masih gelap. Pertama, dan melihat tulisan BTIKP. Kapan ya bisa kesini lagi gitu? Itu, Pak. Betul. Ya, padahal BTKP juga sering loh lomba-lomba seperti ini, beda pembelajaran gitu juga, pelatihan. Ini berbicara tentang pelatihan, ada sedikit pengalaman yang waktu itu dulu kan saya berpikir kan mengurangi aktivitas, mundur satu langkah lah, nggak ikut kegiatan yang keluar kota karena anak kecil-kecil gitu, Pak. Ya. Kemarin waktu puasa, bulan puasa tahun ini, saya berpikir, ini sepertinya sudah bisa. Karena kemarin saya tinggal di Jakarta, anak-anak juga sudah bisa. Gitu. Kesempatannya nih mau mengembangkan kompetensi gitu, belajar lagi. Mau ikut pelatihan ke BTIKP, mendaftar, Pak. Tapi sekalinya penuh, slot pelatihannya penuh, nggak ada lagi. Jadi itu mau VIP nih. Bu Rusiani minta tolong ini diundang untuk mengikuti pelatihan itu karena slotnya penuh semua, saya lihat, Pak. Iya, karena minat kawan-kawan luar biasa. Jadi ada daftar tunggunya. Ya, kan tahu Kalimantan Selatan ini 30 tahun baru bisa dipanggil ya. Itu haji ya. Itu haji. Iya. Karena kawan-kawan di sana sudah ada beberapa yang ikut pelatihan, Pak. Memang waktu kawan-kawan itu mendaftar, saya mundur karena waktu itu sempat saya kena sakit hipertiroid. Jadi memang ada banyak gangguan di tubuh. Anak masih kecil-kecil, mundur aja satu langkah. Nah, yang ini nih momennya ketika saya semangatnya, kok belum bisa. Semoga kan bisa nih kita panggil. Kan mimpinya dipanggil BTKP kan? Betul. Kan ini dipanggil ya. Ketika dikabari itu ditawari menjadi narasumber, loh mimpi lagi, terwujud lagi nih. Gitu. Iya, betul. Tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ikut pelatihan BTKP karena cukup banyak ya. Ketika COVID kemarin kita ramai dengan video pembelajaran. Nah, sekarang ada virtual reality kita bisa juga nanti ajak mungkin belajar animasi dan lain-lain gitu ya. Ada lomba-lomba. Penasaran. Harus juga lomba-lomba itu, Pak. Iya. Ya. Bahkan siswanya nanti kalau jalan-jalan ke Banjarmasin ada kesempatan ajak aja ke BTIKP. Di sini ada virtual reality. Jadi mereka bisa tahu seperti apa virtual reality. Wahana jelajah angkasa, bioskopnya ada di sini. Itu kalau ada kesempatan seperti itu tuh pasti sangat senang sekali murid-murid itu, Pak. Itu bersurat saja ke BTKP. BTKP itu welcome untuk para pembelajar untuk hadir di sini. Iya, betul. Bersurat saja ke BTKP. Kita akan terus itu ya ngajak kawan-kawan untuk berpartisipasi. Karena memang tertarik kan, Pak. Pembelajaran yang saya angkat di sekolah itu kan pembelajaran menyenangkan dan bermakna, menyesuaikan perkembangan zaman,
peserta didik saya tugas-tugas tuh menggunakan aplikasi Canva, itu sudah terbiasa mereka. Bahkan ketika ujian sumatif, ujian semester di sekolah kami sudah menggunakan Google Form, paperless sudah, karena kepala sekolah, kepala sekolah kami kebetulan co-kapten belajar ID, itu kan memang menggerakkan itu. Jadi anak-anak di sana untuk teknologi kan sudah mulai mengenal gitu, tapi gurunya saya pribadi dan teman-teman ingin lebih. Jadi jangan sampai yang tadi Pak, walaupun kami sudah statusnya sangat tertinggal, jangan tertinggal juga peserta didik kami untuk bisa kami berikan pembelajaran yang menyesuaikan perkembangan zaman saat ini, walaupun dengan keterbatasan sinyal internet. Sinyal internet masih nggak terlalu susah. Iya. Padahal Canva kan online ya. Online. Jadi kami tuh Pak di ruang kelas tuh HP tuh ditaruh di atas jendela itu untuk mencari sinyalnya untuk disambungkan ke HP yang lainnya. Itu gitu. Wow. Bisa dibayangkan ya, Anda berada di sekolah yang tidak ada sinyal internetnya, yang susah sinyal internet. Bagaimana? Ujian juga berarti di sekolah ya? Ujian di sekolah itu sama. Numpang enggak, di sekolah kami. Pak, itu solusinya adalah HP ditaruh di atas. Kalau beruntung wifi di kampung tuh ada wifi itu bisa dipakai, tapi itu kan nggak terlalu stabil juga. Sama aja sih, nggak stabil semuanya. Tapi itu kan karena kebetulan kami satu sekolah memiliki sama itu ya, pemikiran yang sama bahwa perkembangan IT ini kita harus mengikuti. Jadi tidak menjadikan halangan. Tidak ada yang alergi gitu ya? Oh, alergi nggak ada Pak, semuanya sudah divaksin. Ya, tidak ada alerginya. Semua senang, malah dengan adanya itu ya yang awalnya tidak bisa jadi bisa. Apalagi guru yang senior, dan kebetulan guru di tempat kami yang senior ini memiliki semangat belajar yang tinggi, belajar dari anak-anak muda. Saya merasa masih muda gitu ya, belajar dari anak muda. Jadi untuk IT, insya Allah di sekolah kami walaupun dengan status sekolah sangat tertinggal, itu insya Allah tidak tertinggal dalam masalah itu, walaupun masih yang sederhana. Luar biasa. Bukan hanya semangat belajar, semangat mengajar itu yang penting. Ya betul. Semangat mengajar. Saya ini tidak ya gender tidak, tapi kalau seorang perempuan membawa anak gitu kan, anak umur dari setahun menuju daerah seperti itu, wow, itu sangat luar biasa. Kawan-kawan yang lainnya yang mungkin lebih senior, kalau mungkin di tahun di sana itu mungkin sudah agak lebih mudah. Bayangkan yang senior dulu ya. Ya. Ini kita salut, apresiasi luar biasa buat guru-guru di Danau Panggang, daerah-daerah 3T ya, yang ada di garis depan ini. Luar biasa. Ini ya, hebat ya. Salut saya sama Bu Ana dan kawan-kawan yang lain. Nah, Bu Ana, ada tidak harapan Anda mungkin sebagai seorang guru di daerah rawa, sebagai guru yang di daerah seperti yang Anda bilang, di daerah tertinggal, ada harapan Anda sebagai tenaga pengajar di sana? Ada harapan untuk semua guru-guru, untuk rekan sejawat ya. Dimanapun penempatan kita itu pasti memiliki tantangan. Tapi jangan jadikan tantangan itu sebagai penghambat kita untuk mengembangkan diri, mengembangkan peserta didik kita, bahkan untuk berprestasi. Kalau ada kesempatan, mari kita gunakan. Jangan malas ini diterus-teruskan. Ya, kita normal lah, wajar lah kalau rasa manusiawi lah ketika rasa itu ada. Tapi jangan diterus-teruskan. Karena kita guru, kita garda terdepan di bidang pendidikan. Tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa, bahkan fokus pendidikan adalah murid dan murid. Guru tanpa inovasi, tanpa pengembangan diri, saya rasa sedikit kurang baik bagi peserta didik kita. Dan bagi peserta didik, kami, murid ulun, walaupun di daerah sangat tertinggal, tenang saja, kami guru-guru di SMP Negeri 3 Danau Panggang, dan insya Allah guru-guru lainnya juga memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dengan menyesuaikan zaman, menyesuaikan alam yang ada, hingga kalian nanti akan terkenang, Bu Ana ngajarnya seperti ini, oh itu guru ulun yang begini. Nah, itu yang kami harapkan bisa ada di jiwa Bapak Ibu guru dan murid-murid. Ya, biasanya closing statement saya itu pertanyaan harapan ya, pertanyaan terakhir itu harapan Anda sekarang yang terakhir gitu ya.
Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa saja di balik pencapaian? Jadi mau nangis saya. Mohon maaf. Ucapan terima kasih yang terbesar itu sama almarhum Bapak. Karena saya merasa bisa sekuat ini, bisa bertahan seperti ini karena beliau. Dan beliau tidak bisa melihat pencapaian saya di tingkat nasional. Jadi kalau ditanya siapa orang pertama yang ingin saya berterima kasih, almarhum Bapak. Dan tentu saja untuk suami, ibu, untuk keluarga dan teman-teman yang selalu support itu, ini pencapaian ini tidak bisa saya lakukan tanpa dukungan, motivasi, support semua orang. Tapi yang ucapan terima kasih yang pertama buat almarhum Bapak. Baik, terima kasih Bu Ana sudah berbagi cerita dengan kami. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Seorang guru hebat, guru berprestasi dari daerah Rawa yang mampu menunjukkan prestasinya. Tidak berada di Pulau Jawa tapi ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Pulau Sumatera Utara, daerah Danau Panggang, mengabdikan diri untuk generasi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bu Ana. Salam untuk kawan-kawan hebat di Danau Panggang. Sehat, sukses selalu untuk Anda dan semuanya. Amin. Terima kasih Pak Pahdi atas kesempatan hari ini yang luar biasa, dan mohon maaf saya terbawa emosi sampai menangis menitikan air mata. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan yang berada di mana saja. Baik, sahabat BTKP, demikian tadi perbincangan kami berdua, Ibu Ana dan saya Fahdi. Ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat di sana yang mendedikasikan diri, mengabdikan diri untuk bekerja dengan luar biasa di daerah tertinggal, terluar, terdepan. Sehat selalu untuk Anda semua. Baik, kita berjumpa dengan narasumber hebat berikutnya di podcast yang akan datang. Sampai jumpa. Makasih Bu. Silakan. Maaf. Iya maaf. Aduh.